Jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus itu abadi, ahli warisnya bumi teguh, tangan dibasuh darah tubuh. Aku nyanyikan, aku nyanyikan, aku serah juru selamatku Maha Besar. Aku nyanyikan, aku serah juru selamatku Maha Besar. Bait kedua, hilang lukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh, isikan malam warna gelap, rahmat kasihnya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku nyanyikan, aku serah juru selamatku Maha Besar. Aku nyanyikan, aku serah juru selamatku Maha Besar. Bait ketiga, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menunggu di dunia ku dipenuhi kasih besar. Aku nyanyikan, aku nyanyikan, aku serah juru selamatku Maha Besar. Aku nyanyikan, aku serah juru selamatku Maha. Aku serah, aku nyanyikan, aku serah juru selamatku Maha Besar. Aku nyanyikan, aku serah juru selamatku Maha Besar. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Salam Maranatha. Maranatha. Kita ajak, kita ingin mengajak kita ketika kita datang di rumah Tuhan. Ini bukan rumah Tuhan dalam arti fisik, ya. Maksudnya ini tempat di mana kita beribadah dan di situ Tuhan hadir. Ini penting. Dikatakan 2-3 orang berkumpul, kita lebih dari 2-3 orang. Tuhan hadir. Artinya kalau kita bertemu dengan manajer kita, apakah kita jangan sembarangan? Kalau kita bisa kepala tulus terus, kita akan tulus. Nah itulah Tuhan lebih dari seorang manajer, dan Dia ingin kita memuliakan Tuhan dengan hati yang sungguh. Saya terkesan dengan yang kemarin, saya sudah lupa, tapi dikatakan di sana bahwa kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, tiap hari. WA itu bagus untuk saling memberikan semangat satu dengan yang lain, bukan merengek-rengek di dalamnya. Sosmed banyak, God bless you, ini perlu, God bless you, selamat pagi, hari ini pagi kiranya diberkati. No.
baca Matius 28. Aku akan menyertai engkau sampai kapan? I will bless you until the end. Aku akan menyertai sampai akhir zaman. Tuhan sudah memberikan berkat, tapi ada penyebabnya dia memberikan berkat. Apa itu dia penyebabnya? Di ayat sebelumnya dia bilang kamu harus pergi, beritakan Injil, jadi saksi. Semua orang yang hadir di sini, kalau dia sudah diselamatkan, apa yang Tuhan amanatkan itu berlaku. Kita memiliki berkat kalau kita pergi. Kalau kita diam, berkat tidak ada. Nah itulah, kalau kita mengubah berkat, God bless you through, I will bless you, oh thank you, no. Tuhan 2000 tahun lalu sudah melihat kita diberkati semua. Ketika kita mulai berjalan, di mana kita berada, menyampaikan Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara. Itu yang sangat penting. Lagu-lagu ini kita nyanyikan, hidupku Tuhan kini milikmu. Ini bukan sesuatu yang gampang. Hidup kita ini milik Tuhan. Ya. Baru dibilang tentang kasih Allah. Sepanjang Tuhan belum datang, kasih itu menyertai. Dia menyantang kasihnya. Dan ketika dia tiba-tiba hari muncul, selesai kasih itu. Yang dia lakukan siapa yang tidak percaya, ke neraka. Itu firman Tuhan yang bilang. Jadi kita jangan mengubah sesuatu yang tidak bermakna sesuai dengan firman Tuhan. Hadirnya kita di sini untuk bernyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya tadi waktu kita berdoa untuk memulai pelayanan, saya mungkin dikatakan agak keras. Bukan saya keras emosional. Kita mau memuji Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Bagaimana kita bersembarangan dengan baju begini? Kita harus rapi. Walaupun kita tidak pakai dasi, kita harus rapi. Kebiasaan kita pakai batik, nah saya mulai pakai batik. Kalau kita mau pakai dasi yang rapi. Memuliakan Tuhan, ini dia ada di hadapan kita, dia ada di sini. Kalau tidak, slogan saja kita. Di mulut kalau begini, tapi hati kita, kalau istilah kasarnya kita kurang ajar sama Tuhan. Tidak beretiket. Nah, itulah yang perlu. Dan hari ini sekarang kita mulai menata apa yang perlu kita lakukan supaya kita ini hidup. Jemaat itu hidup. Bukan jemaat itu anggotanya sedikit mereka-mereka sakit ini Tuhan. Ya kita wajib untuk berdoa. Tapi kalau kita sampai tua kita merengek-rengek, kapan kita menjadi dewasa? Kapan kita menjadi dewasa? Merengek terus. Ada makan di luar, terima kasih Tuhan. Tidak ada makan, terima kasih. Mungkin saudara tidak pernah mengalami. Saya mengalami. Semua setahun makan bubur. Kadang-kadang makan. Ibu pernah melihat. Bukan kita slogan. Karena untuk mempraktekkan apa yang Tuhan bilang, bersuka cita, mengucap syukur dalam segala hal. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan berbicara tentang Kisah 1 ayat Kisah 1 ayat yang ke ini dari mana ya? Ya, ayat Kisah 1 ayat yang ke 10 dan yang ke-11. Silakan kalau ada ini ikutan bersama saya. Kalau tidak saya akan bacakan sendiri. Di dalam hati saudara juga mengikuti. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kami berdoa. Tuhan, hamba akan menyampaikan apa yang kau suruh. Roh Kudus tolong Tuhan supaya hamba tidak bersandar pada akal. Engkau menggunakan akal hamba supaya bisa menselaraskan dengan pimpinan Tuhan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan betul-betul
Pertama, berkenan kepadamu, karena hamba telah memberikan kesaksian tentang hidup di dalam Engkau. Berkati jemaat ini, semua yang hadir. Mereka datang, mungkin ada yang lesu, ada yang sakit. Kalau Engkau memberikan iman di dalam pikiran dan hati mereka, tidak ada yang tidak akan terjadi. Tidak ada yang sulit bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu. Itulah yang hamba mengalami, dan itu pun yang harus dialami oleh setiap anak-anak. Terima kasih Bapak, ampuni kami semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya memberikan judul. Biasanya saya tak berikan judul selama ini, karena saya mengikuti metode kisah para rasul. Kisah para rasul, mereka berkhotbah tanpa judul. Judul mereka hanya satu, bertobat dan selamat, atau tidak bertobat neraka. Baca dari kisah satu. Itu yang diajarkan di sekolah Alkitab. Dipahami seluruh isi kisah para rasul, supaya ketika mereka keluar dari sekolah, mereka paham bahwa mereka itu harus bersaksi, dan hanya itu yang mereka lakukan. Metode yang dilakukan oleh sekolah teologi Alkitab itu ada metode yang dikatakan homiletika, tapi itu tidak harus kalau kita baca di kisah para rasul. Spurgeon berbicara itu tidak pernah bicara tentang 1, 2, 3 poin-poin, langsung kepada review. Tidak percaya itu neraka. Demikian juga John Rice, apa saudara-saudara diselamatkan, tidak selamatkan masuk neraka, karena mereka mengikuti kisah orang. Jadi tidak ada di lembek-lembek, atau mungkin hari ini kalau kita berbicara khotbah dengan seperti itu, orang langsung bilang, aduh keras amat ini. Tuhan bilang apa? Terkutuklah kalau seorang Paulus bilang memberitakan Injil tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan dia bilang, terkutuklah saya Paulus kalau apa yang saya sampaikan, dia terkutuk. Artinya supaya dia betul-betul apa yang disampaikan itu sesuai dengan Injil saja. Tidak ada Injil teologi kemurahan, tidak ada Injil teologi kesembuhan. Semua itu telah menyertai kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini yang kita membicarakan hari ini tentang kisah 1 ayat 11, 10-11. Tapi saudara sekalian, mari kita mulai belajar. Beberapa hari yang lalu, orang Kristen seluruh dunia, tentu orang Kristen yang sejati, yang telah mengalami kelahiran kembali, memperingati hari Tuhan Yesus naik ke surga. Walaupun sudah lewat beberapa hari yang lalu, hati saya digerakkan untuk mengangkat topik ini, bahkan memberikan judul. Memberikan judul, Tuhan Yesus sudah naik, berikutnya apa? Itu judulnya. Mengingat topik ini sangat penting, sehingga kita perlu memahami dengan hati yang tulus terbuka. Kita melihat kronologinya. Alkitab itu bukan sembarangan kutip-kutip. Dia ada kronologinya. Ada garis besar. Ada ditetapkan seperti garis saman. Kejadian sampai akhir itu telah Tuhan nyatakan di semua di Alkitab, dan itu seorang yang percaya harus tunduk. Kalau tidak, walaupun dia mengaku dia percaya, dia terhilang. Pertama kali dia datang, tujuannya dia rela mati, menyelamatkan orang berdosa. Diawali kehidupannya mulai kelahirannya. Jauh hari. Scofield Reference Bible. Nah, kita harus belajar. Bukan saya lebih pintar dari saudara. Kalau saudara tergerak satu waktu, saudara harus seperti itu. Saya bodoh. Saya hanya suka baca. Disebutkan di dalam referensi Alkitab Scofield. 6.000 tahun yang lalu. Dari mana kita tahu 6.000 tahun yang lalu? Itulah referensi penciptaan. Walaupun dunia bilang dinosaurus sudah berjuta-juta tahun, Alkitab bilang 6.000 tahun yang lalu.
Tidak ada juta-juta tahun yang lalu. Mungkin ada, tapi itu kita harus melihat dari sisi referensi Alkitab. 6.000 tahun yang lalu, Kejadian 3:15 ayat 14 sudah ditetapkan seorang bayi itu, seorang juru selamat itu akan datang. Kemudian Mika menetapkan, Nabi Mika, dia akan lahir di Bethlehem. Hai Bethlehem Efrata, kamu yang terkecil di antara sekian dari suku-suku Yehuda, akan lahir, akan bangkit seorang yang akan mengalahkan. Sudah dinubuatkan. Dan itu Bapak saudara, itu yang pertama. Kemudian ia mati, juga sudah dinubuatkan. Orang bilang dia tidak mati, orang bilang dia didatikan, no care. Nah, orang Singapura bilang gitu, bahasa Singapura, no care. Kalau selalu, I don't care, saya tidak peduli. Di luar sana banyak bilang begitu. Yesus tidak lahir, tidak mati, dia tidak terangkat. No, I don't care. Ini Injil yang bilang itu. Kita harus percaya Injil atau percaya itu? Injil. Amin. Baru dikatakan apa? Ia bangkit. Dan itu bukan bangkit abal-abal. Seperti orang bilang Nabi saya, dan kapan datang, oh itu sudah dari sononya. Nggak begitu, silsilah makanya. Kronologi Alkitab dari awal. Sebelum dia tunjuk menjadi Nabi, ada waktu aku telah menunjuk kau menjadi Nabi sejak dalam kandungan. Bayangkan itu. Silsilahnya jelas. Musa menolak menjadi Nabi, mengikuti, tapi Tuhan suruh dia apa? Silsilahnya jelas. Akhirnya dia bisa menuntut umat Israel sampai saat itu. Ia bangkit dan mati, dinubuatkan. Dari mana kita tahu? Ketika di Kejadian 3 dia bilang the seed of the woman, keturunan perempuan akan menemukan kepalamu. Itulah ketika Tuhan Yesus mati di salib, dia menemukan kepala ular. Kematian dikatakan di situ, ya, kematian sengat maut tidak berlaku. Kematian, kalau saya mati, saya tidak mati selama-lamanya. Saya mati percaya Yesus, saya sudah bersama-sama dengan Yesus seperti dijanjikan kepada siapa di salib itu sama Yesus. Dia menjanjikan kepada siapa? Pada waktu dia bilang, hari ini juga engkau. Hah? Amin. Penyamun. Ini penyamun. Tapi dia bilang, today, this day. Kata-kata bentuk hari ini, engkau telah bersama-sama. Artinya saat itu walaupun dia tersiksa di salib. Kalau dia tersiksa di salib tanpa Yesus, dia kekal tersiksa selama-lamanya. Tetapi ketika dia berdosa, merasa diri dia orang berdosa, Yesus, ingatkanlah aku ketika aku datang sebagai raja. Dia mengakui ini yang tersalib ini raja. Dia tahu dia orang Yahudi. Dia tahu dia ada dinubuatkan dia katakan, ya, di manakah Yesus, baby born king, bayi yang akan lahir sebagai raja. Ketika ditanya sama Herodes oleh penyamun, para apa namanya, 3 orang majus, dia lahir sudah termeterai raja. Ingatkan saya Yesus, ini pun engkau bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita memperingati kenaikannya. Semua melakukan itu orang-orang yang percaya di dunia. Ini 4 hal. Ini 4 hal yang berhubungan yang akan kita bahas tadi. Kronologinya, ketika dia naik, terangkat ke surga. Baru sekarang kita masuk pada judul. Berikutnya apa yang akan terjadi setelah dia naik. Ini garis sama. Setelah dia naik tentu akan ada sesuatu yang terjadi. Nah ini perlu serius kita. Dr. Hymers itu gembala baptis gereja Tabernakel di Los Angeles. Saya sering membaca dan mendengar khotbah. Ya. Dia mengutip, dia doktor. Kalau orang Indonesia bilang pakar, dan mereka tidak pernah bilang menyebutkan, oh saya pakar. No. Budak, seorang pelayan Tuhan itu budak. Saya budak. Saya punya, apalagi pengetahuan saya terbatas.
Terus saya bilang, Pak, budak itu hanya apa yang disuruh tuannya. Dia bilang, dia mengutip khotbah dari Spurgeon pada tahun 1884. Bayangkan, sudah hampir 200 tahun dia kutip, masih relevan, masih segar. Judulnya The Essential and Second Advent Practically Considered. Saya terjemahkan dulu. Setelah Tuhan naik ke surga, setelah kenaikan, ya, dan dia akan kembali datang, praktisnya perlu kita pikirkan, consider, perlu kita pikirkan, perlu kita ingat. Setelah dia naik, dia akan turun, kembali datang. Itu kode dikutip tanpa malu. Ini dokter mengutip khotbah dan dia memodifikasi itu khotbah tentang khotbah Spurgeon hampir 200 tahun yang lalu. Ditekankan situ harus pikir baik-baik. Bukan kita merayakan Natal, berpura-pura tanpa pikiran. Merayakan Natal ada baju baru, ada ini itu, ada hadiah. Ketika tiba-tiba dia datang, kita tahu lah kapan dia mau datang. Dia tidak pernah mengatakan kapan dia mau datang, tapi dia bilang berjaga-jagalah. Anytime, setiap saatnya, hari ini pun kita harus berjaga-jaga. Bukan di dalam gereja belum berjaga-jaga. Hari kapanpun di jalan, saudara saya naik angkot, saya rindu, saya bilang Tuhan, datang Tuhan, jagalah diri saya supaya saya tetap setia kepada Tuhan. Itu yang dikatakan. Ya. Bapak Ibu sekali. Inilah yang pagi hari ini kita akan pelajari untuk merespons pesan Tuhan di Kisah 1 ayat 10-11 ini. Dikatakan di situ, coba saya baca. Coba kita baca. Mari kita baca bersama-sama sambil bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat 11 saja secara teratur. Kalau sudah dapat, kita santai, tapi serius. Jadi kita tidak tertekan. Ayat yang ke-11 dia berkata, kalau sudah dapat, mulai kita baca 1, 3, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, dikatakan di situ Yesus ini, artinya kata petunjuk. Yesus ini yang sedang terangkat, dia akan datang kembali. Sangat jelas. Tapi Alkitab King James mengatakan Yesus yang sama. Jadi saya perpadukan. Yesus ini yang sama orangnya, ya, yang terangkat ke surga, meninggalkan saudara-saudara sekalian, dia akan datang kembali. Itu pesan dari dua orang malaikat mewakili Tuhan. Jadi dia tahu murid-muridnya pasti akan terpukul karena dia pergi. Bapak Ibu sekalian, Yesus yang sama ini artinya siapa? Ini penting, ini perlu kita pahami. Artinya Yesus yang sama yang mereka saksikan ketika ia lahir di Bethlehem, seorang bayi dari awal. Itulah kronologinya. Artinya Yesus yang sama ketika ia teraniaya sampai mati tergantung di kayu salib, yang dengan ajaib bisa bangkit dari antara orang. Ini Yesus ini yang sama. Jadi walaupun murid-muridnya sudah bersama-sama dengan dia selama 3 tahun setengah, ada banyak hal mereka perlu ditegur Tuhan. Thomas, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat tangannya, lambungnya. Tuhan tidak marah, karena Tuhan mengasihi kita semua. Kalau kita tidak melihat sama dia, kita mau percaya, ya silakan kau. Tapi Tuhan berkata,
Berbahagialah engkau Thomas yang telah melihat, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Kita berbahagia tanpa melihat, percaya seperti apa yang telah Thomas saksikan langsung. Yesus ini pelajaran benar. Jadi ini Yesus yang sama dalam tubuh yang bentuk fisik yang sama, manusia utuh, kemuliaan fisiknya terangkat ke surga. Sebelumnya itu dia makan minum dengan para muridnya. Berarti dia bukan naik seperti yang di teori liberal bilang dia naik ke surga dengan roh. Roh tidak mempunyai daging. Yang kedua, malaikat yang berwujud manusia ini mengatakan ia akan datang kembali dalam wujud manusia persis seperti mereka menyaksikan dia terangkat. Kita pun ketika Tuhan datang, orang yang mati lebih dulu bangkit, baru kemudian kita yang hidup, tubuh kita diganti dalam sekejap menjadi tubuh kemuliaan terangkat bersama-sama. Kalau tidak, kita akan pernah bersama-sama dengan Tuhan. Tidak akan pernah. Kita yang belum, apalagi yang belum menerima dia sebagai Tuhan di Yerusalem, belum bertobat, jangan berharap saya akan dihibur tentang apakah aku sudah diterima, apakah aku harus diterima kembali, nanti akan tidak. Jadi bukan orang yang dari kecil sudah ikut orang tua menjadi besar, dia jadi ketua pemuda. Saya mengalami itu sampai umur 33 tahun saya jadi pemuda. Dari Manado, dari sini, kalau saya ingat, mulai dari gereja Paulus di Menteng, saya sudah pimpin kor. Ini kesaksian. Saya sudah pimpin kor, kemudian saya pindah karena pindah saya di Menteng, saya tinggal dengan kakak saya, pindah kontrak di Selipi, gereja Shalom dengan pasukan. Saya bilang pasukan karena kita selalu bersama-sama. Kita bernyanyi, kita pergi ke acara, kita ikut kor. Dan bahkan teman-teman itu pada saat itu sudah ada yang jadi dikatakan penatua, saya tidak pernah mau. Karena saya bukan tergerak, saya belum tahu apa artinya. Bukan itu yang benar. Dikatakan paling beliau sama orang yang paling pintar di Israel, pengajar, kalau tidak bertobat, kalau tidak kembali, kalau sekitar atau apapun yang kalau tidak akan. Ya. Ini pelajaran kedua. Kita melihat bentuknya pasti emosional datang. Karena berpisah, tiba-tiba guru mereka naik, padahal kan mereka masih berharap dia mendirikan kerajaan di bumi. Tuhan, apa kau tergerak untuk kerajaan di bumi? Mereka masih ingat apa yang dia bilang. Datanglah kerajaanmu. Doa Tuhan menunjukkan dia akan datang dan mereka tahu itu. Sehingga mereka maukah kau pada saat ini, pada saat itu hidup mendirikan kerajaan. Mereka berharap kerajaan 10 tahun, bukan kerajaan 10, kerajaan Yesus yang bilang itu akan dihadirkan sehingga jajahan mereka dari Roma terlepas. Tapi Tuhan kamu tidak tahu hari dan waktu. Terus Bapak Ibu Saudara, peringatan Tuhan pada waktu dia naik ada pesan kepada murid-murid. Dan kalau kita hari ini adalah murid, JK menjadi murid sekarang, benar? Berarti itu berkenan dan terkait dengan pesan Tuhan. Saya sudah menjadi murid lama. Saya bilang tadi setelah 33 tahun saya bertobat, sudah hidup di gereja tanpa pertobatan, harus bertobat. Itu pun bukan langsung menjadi orang benar dalam pengertian kita langsung. Cuman pada waktu itu kasih mula-mula timbul. Kita tidak peduli dia orang India, orang Spanyol, orang Itali, karena kita hidup dengan mereka waktu itu satu kumpulan. Tetap saya bilang bahwa orang Islam dari non Kristen Islam, paling tua orang Islam. Saya tidak peduli waktu itu. Itu yang dibilang agar kasih mula-mula. Kita bicarakan tentang Yesus. Dan ketika kita berbicara dengan seorang Islam tentang Yesus, dia bilang, lucu. Dia bilang, apa sih ingat? Dia bilang, namanya Adam. Dia bilang begini, masa kamu yakin masuk surga?
Saya di kantong ada ayat Alkitab. Karena saya lagi belajar di Alkitab di Budi, saya ada kantong Alkitab. Saya bilang bukan saya yang bilang ini. Coba kau baca. Dia baca, saya ambil di Yohanes 5. Itu ada di kantong saya. Yohanes 5 itu di ayat 24 apa dia tulis itu. Saya pegang itu. Ini contoh. Padahal karena spontan. Saya bilang bukan saya yang bilang. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, itulah Allah Bapa yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal. Saat itu dia menjadi kekal. Apa? Ya. Pada saat itu dia menjadi hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab dia sudah pindah dari dalam maut di dalam itu kepastian janji Yesus kepada orang-orang pada masa itu yang tertulis di Yohanes dan kepada kita sekalian. Ya. Saya bilang bukan saya bilang masa kau teryakin? Kata ini Yesus yang dia hidup dan dia bangkit. Tidak ada umurnya. Itu pasti bukan dari bagaimana dia bangkit, bagaimana dia digantikan orang. Dia berganti dan ketika kita percaya dikatakan oleh penginjil masa lalu dia akan berubah hidup change dia mengubah. Kemudian apa yang terjadi setelah mereka memberikan pesan untuk pergi menginjil? Diteruskan oleh Paulus meneruskannya. Artinya, coba kita bayangkan dunia sebesar ini yang sekarang ini diambil pada Abibu Ahmad Miliar. Tuhan suruh pada 11 orang pada waktu itu. Maksudnya apa? Itulah regenerasi. 11 orang menjadi 120 orang, menjadi 3.000 orang, dan seterusnya sampai pada kita di seluruh dunia hari ini ada. Rasul Paulus pada jemaat Korintus menekankan hal itu tentang Injil. Dia berkata itu, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, bahwa Ia telah dikuburkan dan Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, tepat seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Baca 1 Korintus 15 ayat 34. Anda baca. Kalau ada pulpen tulis, baca dan kemudian renungkan. Jadi, ya, kita mendapatkan kesimpulan bahwa ya, kita melihat sesuai kalender kekristenan. Orang percaya seluruh dunia memperingati hari kehadiran Tuhan di bumi, mulai dari peringatan tentang lahirnya yang kita sebut Natal, peringatan tentang kematiannya, peringatan tentang kebangkitannya, dan peringatan yang kita ingat rayakan ketika dia terangkat ke surga. Kronologis ini tidak berubah dan tetap sama. Yesus yang sama ini, dia akan datang kembali. Tegas. Jadi jangan kalian bersedih. Di bagian lain firman Tuhan, kalau saudara lihat dia bilang, aku tidak akan membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Aku pergi menyediakan tempat. Dia sudah bilang itu jauh-jauh sebelum dia terangkat. Dan setelah tempat tersedia, aku datang kembali. Berulang-ulang kali dia persiapkan murid-muridnya. Kita hari ini sudah melihat, mendengar khotbah di mana-mana, mau di radio atau dimanapun, di dalam jemaat, tentang hal ini. Bagus saudara. Natal kita rayakan dengan meriah. Ini kronologi. Tiba-tiba April kita merayakan Paskah, memperingati kematian dengan ucapan selamat Paskah. Semua mengatakan selamat Paskah. Mereka mengatakan selamat Paskah jadi pertanyaan. Mereka pahamlah tentang selamat Paskah. Berarti kalau bilang selamat Paskah, itu Paskah kan itu masa ketika ada apa di situ? Apa yang tahu?
di atas kayu? Darah. Itu Paskah, Pesach. Tapi mereka bilang, jadi selamat darah, selamat mereka menderita. Karena setelah pada Paskah darah itu tetap situ, anak-anak Israel tidak mati, Tuhan menyertai mereka dan mereka keluar dari Mesir. Mulailah mereka diuji Tuhan mengalami penderitaan yang pertama. Selamat Paskah. Selamat dari kematian, bukan selamat dari perayaan sukacita seperti Natal. Ini yang perlu dipahami. Apa yang terjadi selanjutnya? Kalau kita memahami dengan sungguh-sungguh bagaimana menderitanya Tuhan Yesus di saat dia akan menjalani ini, Tuhan semalaman di Getsemani. Coba kita bayangkan, Anda datang ke rumah di mana Anda berada, duduk diam jam 4, jam 5 merenungkan bacaan Matius 26. Bagaimana Tuhan sebelum dia masuk ke dalam penderitaan jalan salib, dia semalaman di Getsemani berdoa sebagai manusia. Betapa beratnya saat itu dia mengatakan kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih. Ini dia sudah melihat di depan, dia akan dipaku, dia akan dianiaya. Itulah sebabnya dia bilang, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Memang betul-betul seperti mau mati rasanya. Pergumulan hebat ini tercatat di Lukas 24. Akibat dari pergumulan yang sangat, saya tidak bisa bayangkan. Apakah saudara kalau dihukum mati ditembak bom langsung mati itu, mungkin kita masih hidup pun kita tertekan. Makanya matanya ditutup supaya tidak tahu kapan kita mendekat. Itu pun tidak mengalami penekanan penderitaan. Tapi jadi dia udah melihat, dia maha tahu, dia melihat bahwa dia rela menyerahkan nyawanya dan dia sudah siap pada saat itu kemanusiaannya, sampai dia memikirkan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, bergumul sepanjang malam, sampai apa dikatakan situ, mengeluarkan peluh, ya, yang menjadi seperti butir-butir darah menetes ke tanah. Berarti dia menetes ke tanah, berarti peluhnya itu lancar menetes ke tanah, persis seperti tadi. Kita aja kalau mencabut gigi, gigiran dalam ketakutan, kita dokter bilang santai aja Pak. Kita sudah, karena kita itu perusahaan, nggak pernah mengalami gerakan, sudah disuntik, tahu-tahu hilang kebalnya. Dokternya masih macam, akhirnya suntik lagi. Itu hanya sedikit, tapi ini Yesus dia mau, dia akan dipakai tangan keduanya, kaki keduanya, tombak masuk di sini. Pernahkah kita yang mengaku telah percaya kepadanya membayangkan betapa beratnya pergumulan ketika kita membaca Lukas 24? Ia akan disiksa, ia direndahkan, pencemoohnya meludah dia. Direndahkan. Saya belum sampai direndahkan seperti itu. Cuma pernah saya ditolak. Sudah datang, katanya sudah diundang sama saya, sama Mateo. Kalau di Turkiya, 2004 kita semua bergerak. Tiap kali sekarang kita bangku saya, anak-anak muda semua bergerak semua. Pak, ada orang mau datang, Pak, kalau bersih. Oh ya saya datang. Pinjam murah-murah kita, kemudian kesemangat. Jadi sudah sudah berjanji akan bertemu. Saya ingat itu jadi apa tuh? Di perumahan Auri itu, ya sebelum perlu datang, tiba-tiba anak-anak keluar, kenapa?
kita datang sini bertemu dengan ibu ini. Oh, kita nggak. Matil mau berkeras, Matil sudah. Kalau mereka kalau dosa kita berkeras, kita tunggu. Ya, kita pasangkan. Ini udah punya rumah. Kita pasangkan dengan repot. Dulu saja. Rumah perlahan sudah merasa agak enak dulu ya. Karena itu, padahal dikatakan kita sudah siap berterima. Ternyata anak-anaknya tidak suka. Kita datang. Tapi tiba-tiba ibunya keluar karena dengar ada suara agak keras. Dia orangnya panggil. Kita sudah berjalan. Oh Pak, anaknya itu pada orang tua tidak. Pada akhirnya apa? Semua duduk manis, semua dengar Injil. Itu udah 2009 tahun yang lalu. Artinya kita jangan kecewa. Itulah sebabnya sebelum pergi menginjil kita harus berdoa. Berdoa. Saya tidak kecewa. Saya beli apa yang pun saya harus. Bapak Ibu harus sekali. Peringatan kenaikan Tuhan ke surga. Ya. Dengar ini baik-baik. Ya. Saya harap ini dengar ini baik-baik. Apa khusus sama dia, karena dia ada di sini, dia akan menjadi seorang hamba. Ini bukan main-main. Saya tidak pernah mau memikirkan untuk menjadi seorang hamba. Itu pun saya tidak segampang itu, tidak serius. Nah sekarang dia sudah menyatakan sikap di dalam jemaat karena dia ada di sini. Harus disiplin, dia harus serius tentang pesan Tuhan. Di pasal yang sama, kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai Dunia. Jadi pesan, dengar, ada apa itu? Ini khusus saya senang. Dia harus, karena ini pesan Tuhan yang suruh saya kata, bukan saya tiba-tiba saya bikin yang judul itu. Karena kita tidak boleh main-main. Bukan hanya seseorang yang bilang saya mau sekolah kita, semua kita di sini terlibat di dalam. Ya. Pesan Tuhan yang pertama apa? Puasa memenuhi pikiran dan hati kita. Kalau apa? Kalau kita menginjil. Jadi kita tidak perlu bilang Tuhan tolong kasih puasa. Dia sudah kasih itu puasa 2000 tahun yang lalu. Kalau kita pergi menginjil, itu yang dia bilang kepada murid-muridnya. Dan kita yang menjadi murid hari ini, kecuali kita tidak mau menjadi murid, itu berlaku. Jadi kalau kita berjalan, Bapak Ibu, kemarin saya bertemu dengan 3 orang, saya belum sempat bertemu lagi, tapi saya akan pasti bertemu. Nah, mungkin langsung bilang Bapak kalau tidak percaya sudah segera. Dulu pernah begitu, pemuda-pemuda waktu sekolah langsung begitu, wah mereka kabur semua. Kita harus berhikmat, tadi dikatakan oleh pembicara, hikmat. Hikmat itu Tuhan. Dia yang memiliki hikmat. Sehingga ketika saya sehat hari ini, saya selalu hari sehat. Karena saya bilang Tuhan tolong, saya mau menyampaikan. Sehat, tidak seperti biasa. Sehat penuh. Jadi tidak kelihatan ini sakit lah itu sakit. Ya. Ada pesan ketika dia naik kapal. Pesan itu dia katakan sebelum ayat yang ke-10. Ayat yang ke-8 dia bilang kamu akan menerima kuasa kalau kamu pergi memberitakan Injil. Dan kemudian pesan yang kedua, dia akan datang kembali. Kita bertanya, bisa nggak terjadi dalam umat? Saya bilang begini, semua nubuatan tentang Yesus sejak Kejadian 3:15 sampai hari ini tentang dia terangkat digenapi dengan tepat. Tidak ada satupun yang meleset. Kita ambil contoh-contoh, kita ambil satu contoh. Hai engkau Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil akan lahir daripada seorang yang akan menggembalakan. Itu Yesus. Ratusan tahun sebelumnya dia tepat dia lahir. Bapak Ibu Saudara, itu dua hal pesan peringatan yang perlu kita respon dengan serius. Memberitakan Injil sementara
menantikan dia datang kembali. Setiap hari saya berdoa, setiap hari saya melihat tanda-tanda yang terjadi. Setiap hari saya berdoa, Tuhan, kita manusia, kuatkan jangan sampai saya jatuh meninggalkan Engkau. Bisa tidak terjadi, saudara. Murid-murid yang dahulu, hamba Tuhan yang dulu, mereka dianiaya dengan hebatnya. Richard Wurmbrand, orang pendeta dari Rumania, 15 tahun dia di dalam tempat gelap gulita tanpa ada komunikasi dengan siapapun. Sepanjang itu dia dianiaya terus. Dengan ajaib dia bisa keluar. Dan dia bersaksi di PBB, memperlihatkan seluruh tubuhnya penuh dengan bekas-bekas luka. Kok dia bisa begitu? Bukan yang mereka berdoa. Itulah sebabnya kita harus pelan-pelan. Siapa tahu itu terjadi. Jangan kita berpikir kita enak-enak seperti itu. Bisa terjadi di sini. Di luar sana aja orang bisa bilang Yesus juru selamat sudah masuk penjara. Itu akan terjadi. Siapkah kita menantikan dia datang dan bilang, engkau tidak layak ikuti aku kalau engkau tidak mengikut saya. Artinya kita harus siap dianiaya. Sekarang kita enak, bisa datang dengan tubuh yang baik, pulang dengan keadaan yang baik. Ada waktu, dan itu akan terjadi ketika Tuhan datang di waktu. Dikatakan yang terakhir, Tuhan Yesus bilang, barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Karena pertanyaan, apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Apakah kita yang ada di sini sungguh-sungguh boleh mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan? Jawabannya sederhana. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak perlu orang mengusir untuk bikin bersih. Saya tidak perlu menunggu orang, saya tidak perlu, saya ada uang terus saya harus membiayai sesuatu. Saya tahu Tuhan akan menjawabkan kalau itu kita sungguh-sungguh untuk melayani Dia. Itulah yang sedang kita buat, itu buku. Seberapa banyak? Satu buku aja saya tanya itu sekitar 10.000 minimal. Nah, kita akan cetak 10 buku. Kemarin sudah dikirim ke daerah, sudah dibawa ini. Nah, kalau kita masuk 10 buku berarti 100.000. Peduli tak? Harganya banyak apa? Tuhan kira begitu. Kalau engkau pergi, dia akan menyertai. Menyertai itu berbicara tentang semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk membawa namanya menjadi saksi. Kita akan menjadi apa? Aku semangat kita carilah dulu kerajaan Allah. Kalau kita utamakan itu, semua yang kita butuhkan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Orang tahu sehari itu saya itu. Periksa diri. Aku selalu bilang, selidikilah, karena dia tahu dia berbuat salah. Ketika dia dengan membuat dosa dengan bersih, kita tidak boleh bangga. Oh, saya sudah melayani Tuhan. Kita manusia biasa. Kita harus tiap hari harus Tuhan bilang berjaga-jaga, bersiap-siap. Karena iblis seperti singa, tiap saat. Mari saya hormati berselisih dengan saudara. Tiba-tiba datang ibu-ibu, saya tidak melayani. Pada saat saya baca, dia tidak takut mendengar kabar-kabar yang berita-berita yang menakutkan. Jadi ketika itu, dulu saya langsung, saya tidak ada apa-apa kok dia datang sekarang marah-marah. Pada akhirnya ketika saya berdoa dengan ibu, dia datang ke sini, bawa apa sesuatu. Itulah orang doa. Kita harus mengalami 4 poin yang tadi saya bilang adalah tugas kewajiban setiap orang yang sungguh sudah mengatakan saya sudah dilahirkan kembali. Kalau tidak, seperti yang Tuhan bilang pada Nikodemus, kalau Tuhan datang tiba-tiba di awan-awan, saudara tidak dilahirkan. Terakhir kita masukkan sebuah buku yang saya cetak yang ditulis oleh Dr. Heinrich. Ya, judulnya The Church Will Be Left Behind. Dia mengakui
bahwa ada gereja yang akan tertinggal ketika Tuhan datang. Ada jemaat yang akan tertinggal, dan itu diakui oleh hamba-hamba Tuhan fundamental. Ada beberapa orang saya sebutkan sini. Bob Jones Junior sudah almarhum. Ya. Baru apa lagi? Julius Palau. Ini orang-orang pemilik besar. John Rice. Ada banyak. Rata-rata mereka mengatakan 10 sampai 20%. Nah, kalau dia orang punya jemaat ada 500, berarti cuma 50 yang selamat atau 100. Itu kenyataan yang terjadi pada waktu Saman, terjadi pada Saman Lot. Sekarang karena skala banyak 10-20%. Jadi di Amerika itu bukan berarti itu mayoritas Kristen. Demikian juga di kantong-kantong Kristen yang terjadi di Manado, di tempat lain. Semua tahu gereja, semua masuk gereja. Tetapi sekarang pertanyaan, apakah kita menjadi 20% dari yang dikatakan ini terjadi? Di mana kita sekarang berpikir? Inilah yang harus dikatakan consider oleh Spurgeon hampir 200 tahun lalu. Pikirkan ketika dia bangkit dan terangkat, kita berada di mana? Kita akan berada di mana ketika dia next? Setelah itu dia akan datang, jadwal garis Saman itu setelah dia naik, dia akan datang. Jadi ini kita sedang menantikan dia. Pertanyaan, di mana kita berada? Di mana saya berada? Kalau saya tidak berada di tempat yang Tuhan berkenan, saya tertinggal. Perlu kita pikirkan. Serius, bukan saya menakut-nakuti saudara. Alkitab yang mengatakan. Karena Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hamba telah menyampaikan, mengikuti yang Tuhan pesan, bahwa setelah kau naik, berikutnya kau akan datang menjemput mereka hanya yang betul-betul serius, sungguh-sungguh telah bertobat, yang kemudian ikut di dalam pelayanan jemaat yang telah Engkau dirikan. Berkati jemaat ini Tuhan, Roh Kudus, tolong kalau ada yang belum menyerahkan diri kepadamu saat ini Tuhan, silakan Engkau mempertemukan dia dengan hamba, supaya ada kepastian, tidak berlelah santai-santai setiap minggu datang, tetapi tidak memahami dengan benar tentang pesan Engkau, supaya ketika Engkau datang tidak tertinggal. Tolong kami serahkan jemaat ini, supaya sampai Engkau datang tiba-tiba di angkasa, kami semua terangkat, tidak ada yang tertinggal. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Sama-sama. Tuhan menjagamu. Tiap saat Tuhan dekat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Pasal 2. Bila hidupmu penuh beban, Tuhan menjagamu. Dalam menanggung kedustaan, Tuhan menjagamu.
saat yang dekat.